Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting, kabar gembira untuk seluruh para honorer guru dan juga tenaga kependidikan yang meliputi tenaga tata usaha, pustakawan, laboran, tenaga kebersihan, satpam, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dalam arti, para tenaga kerja, baik honorer guru dan honorer tendik yang bekerja di dunia pendidikan. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mengajukan formasi P3K 2024 untuk guru dan tendik. DPR RI minta afirmasi. Ingat Bapak Ibu, selain diminta oleh Kemendikbudristek supaya para honorer guru dan tendik ini diangkat menjadi ASN, dan dari DPR RI meminta kiranya ada afirmasi, dan terlebih diminta supaya pemerintah fokus untuk mengangkat para honorer guru dan tendik. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi merupakan kabar gembira untuk seluruh honorer guru dan tendik atau tenaga kependidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mengajukan formasi P3K 2024 untuk guru dan tenaga kependidikan alias tendik. Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyampaikan kabar gembira itu saat rapat koordinasi perencanaan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K pada tanggal 6 November 2023. Itu satu hasilnya Bapak Ibu ya, rapat koordinasi penetapan kebutuhan atau perencanaan kebutuhan CPNS dan P3K 2023 tersebut yang telah dilaksanakan 6 November 2023, yaitu tentang formasi CPNS 2024. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Kemendikbudristek tidak segan-segan untuk menyampaikan formasi yang dibutuhkan untuk dunia pendidikan guru dan honorer. Honorer tendik menyambut gembira kabar tersebut. Mereka bertahun-tahun hanya bisa gigit jari selama ini karena formasi P3K 2021 dan 2022 khusus untuk guru. Tendik belum pernah terakomodir. Tetapi kita berdoa kiranya usulan dari Kemendikbudristek dan juga dukungan dari DPR RI bahwa nanti di tahun 2024 honorer tendik terakomodasi untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Jadi ini kabar gembira, kabar yang sangat mengembirakan karena Kemendikbudristek akhirnya mau mengajukan formasi untuk tendik. Ini kata Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Raden Sutopo Yuwono kepada jpnr.com pada hari Kamis 9 November 2023, 2 hari yang lalu. Dia berharap persyaratan untuk tendik lebih dimudahkan. Salah satunya syarat ijazah lebih dilonggarkan, sebab banyak yang hanya lulusan SMA sederajat, bahkan SMP dan SD. Ini kiranya menjadi satu perhatian khusus pemerintah, khusus untuk honorer tendik ini yang ijazahnya malah ada yang SD SMP.
Kemudian mudah-mudahan ada kebijakan khusus untuk honorer tendik yang berijazah SMA, SMA ke bawah, seperti SD dan SMP, ini kata Raden Sutopo Yuwono. Dan ini adalah harapan seluruh Bapak Ibu honorer yang bekerja di sekolah atau di dunia pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek harus memprioritaskan guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik dalam seleksi P3K tahun 2024 tahun depan. Ini adalah satu hal yang diusulkan oleh Komisi 10 DPR RI. Mendorong terus dan mendesak terus supaya para honorer bidang pendidikan dan tendik ini benar-benar diprioritaskan pada seleksi P3K 2024. Menurut dia, untuk honorer tendik lulusan SMA, maka Kemendikbudristek dalam arti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB harus menyiapkan afirmasi berupa rekognisi untuk masa pengabdiannya. Harus menyediakan afirmasi berupa rekognisi untuk masa pengabdian para honorer tendik tersebut. Masa pengabdian honorer tendik ini harus direkognisi. Jadi aturannya jangan dibuat kaku. Ini kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa dari PKB. Dia meminta Kemendikbudristek konsisten mengutamakan guru honorer dan juga tendik dalam pengangkatan P3K 2024. Untuk honorer tendik yang berpendidikan SMP dan SD, lanjut Huda harus ada percepatan untuk penyutraan pendidikan. Ini harus dilakukan pemerintah daerah sebagai instansi pemberi kerja. Saya berharap honorer tendik yang pendidikannya SMP dan SD mau meningkatkan kompetensinya lewat penyetaraan pendidikan hingga SMA, ungkap Saiful Huda. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek pada tanggal 7 November 2023, pimpinan dan anggota komisi yang membidangi pendidikan ini mendorong Kemendikbudristek mengalokasikan formasi P3K 2024 untuk guru dan tenaga kependidikan atau tendik. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai guru dan tendik saling berhubungan erat serta tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab guru dan tendik adalah satu atap atau satu unit kerja yang saling kolaborasi. Tanpa tendik, pekerjaan guru tidak bakal beres, apalagi urusan tentang kesiswaan, yaitu meliputi pelayanan publik di bidang administrasi sekolah. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, yaitu kabar gembira untuk para honorer guru dan tendik yang diminta oleh Kemendikbudristek untuk diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K 2024 dan oleh Komisi 10 DPR RI mendesak hal ini supaya diangkat menjadi ASN P3K dan kiranya diberi afirmasi masa pengabdian atau minimal ada rekognisi masa pengabdian bagi para honorer yang lulusan SMA, SD, dan SMP. Demikian informasinya, semoga menjadi realita. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.